Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Seni Budaya bersama Mem Retno. Tidak terasa ya, kegiatan pembelajaran daring sudah kita lalui bersama dan ini merupakan hari terakhir Mem untuk memberikan kegiatan pembelajaran seni budaya secara daring. Semoga di semester depan, yaitu di bulan Januari, kita sudah bisa bertatap muka dan belajar serta berekspresi bersama melalui kegiatan pembelajaran seni budaya. Nah, di hari terakhir ini, Mem akan memberikan review dari bab 1 sampai bab 4 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ini Mem harap akan kalian jadikan sebagai bekal untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Jadi ini merupakan gambaran serta rangkuman kisi-kisi dari mata pelajaran seni budaya yang Mem hadiahkan untuk kalian. Serta di hari kegiatan pembelajaran terakhir ini juga bagi kalian yang sudah menuntaskan tugas kegiatan pembelajaran sebelumnya, cukup like dan juga komen di bawah video ini. Komennya nama dan juga kelas kalian sebagai bukti keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran. Adapun bagi yang tugasnya masih belum selesai, selain tugasnya menyimak video pembelajaran ini, Mem harap juga kalian menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Mem berikan. Tetap semangat dan mari kita review bersama bab 1 sampai bab 4. Oke, di mata pelajaran seni budaya semester 1 ini kita akan membahas tentang aspek rupa dan juga musik. Di mana aspek rupanya itu kita mempelajari satu, menggambar model dan juga menggambar ilustrasi. Nah, di bagian musiknya kita sudah mempelajari gaya dan ciri lagu daerah serta teknik bermain alat musik tradisional. Kita kupas bareng-bareng dari bab yang pertama, yaitu menggambar model. Nah, menggambar model itu diartikan sebagai apa sih? Mudahnya, menggambar model itu adalah menggambar suatu objek. Objeknya ini bisa manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda. Lalu kalau misalkan kita lihat dalam menggambar model sebagai esensi awal dalam hal menggambar itu, unsur yang membentuk gambar itu ada, diantaranya adalah ada gelap terang, garis, bentuk, dan tekstur. Lalu kalau kita membahas tentang gambar model, ada juga tekniknya. Nah, teknik gambar model ini memiliki beberapa jenis, namun secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu ada teknik basah dan teknik kering. Teknik basah ini teknik menggambar yang menggunakan air ataupun membutuhkan bahan pengencer. Contohnya cat air, akrilik, tinta, dan yang lainnya. Nah, sedangkan teknik kering itu adalah kebalikannya. Jadi teknik menggambar yang tidak membutuhkan bahan pengencer. Contohnya pensil, krayon, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Nah, selain kita membahas dua teknik secara umum tadi, sebenarnya menggambar model ini memiliki banyak teknik juga. Ada arsir, pointillis, dusel, akuarel, lalu ada teknik blok, plakat, dan lainnya. Tapi yang tekankan di sini kalian harus mengingat 3 teknik dulu, yaitu teknik arsir, pointillis, dan juga dusel. Nah, teknik arsir ini diartikan sebagai goresan garis lurus ataupun lengkung. Sedangkan pointillis ini adalah teknik yang dibentuk dengan titik-titik. Jadi membentuk gambarnya itu dengan titik. Sedangkan dusel, dia membentuk gambar dengan goresan garis lebar. Mari kita lihat contoh dari gambar tersebut. Nah, di sini ini merupakan contoh dari penggunaan teknik pointillis. Jadi gambarnya itu dibentuk dengan kombinasi titik. Sedangkan ini merupakan contoh bentuk gambar dusel, di mana teknik contoh gambar pointillis dan dusel ini dua-duanya menggunakan teknik kering ya. Jadi tidak membutuhkan bahan pengencer. Nah, sedangkan ini merupakan contoh teknik basah. Ini merupakan gambar teknik akuarel. Ini dusel, goresan garis lebar dusel. Jadi agak digosok. Oke, next. Lanjut kita ke bagian yang kedua, yaitu menggambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini dapat diartikan sebagai gambar yang dibuat dengan maksud menjelaskan atau menceritakan sesuatu, bisa tokoh, ataupun seseorang, ataupun sebuah peristiwa atau keadaan. Jadi tergantung kalian mau mengambil objeknya apa.
Tapi yang harus kalian ingat dari ilustrasi ini adalah menjelaskan. Kalau ada kata menjelaskan, pilih menjelaskan di option yang ada. Lalu ketika kita membahas tentang gambar ilustrasi, maka kita harus membahas tentang jenis gaya ilustrasi itu. Nah, yang pertama ada jenis gaya vignette atau dekoratif, di mana gaya ilustrasi ini bertujuan untuk menghias suatu area. Jadi bentuknya itu dia memang lebih ke hiasan gitu. Dia tidak ada bentuk yang konstruk nyata seperti apa. Jadi emang itu pure kita buat untuk menghias area tersebut. Nah, ada lagi jenis gaya ilustrasi yang bersifatnya menghibur. Ini dinamakan sebagai kartun. Ada juga karikatur. Ini hampir sama kayak kartun. Jadi bersifatnya sama-sama menghibur, tapi karikatur ini dia lebih ke mengkritik atau ada unsur yang melebih-lebihkannya. Jadi kalau misalkan gambar ilustrasi karikatur, ingat kata mengkritiknya. Jadi ada sindiran. Lalu yang terakhir ada bentuk representatif, yaitu berbentuk nyata seperti objek yang digambar. Nah, setelah kita membahas tentang jenis gaya ilustrasi, kita juga harus membahas tentang langkah dalam menggambar ilustrasi. Langkah dalam menggambar ilustrasi dan menggambar model itu sama. Yang pasti, pertama itu pastinya adalah menentukan tema atau gagasan. Menentukan ide pun sama, menentukan tema, gagasan, atau ide. Lalu setelah itu kita membuat sketsanya, mewarnai, dan finishing. Kalau misalkan ada pertanyaan yang diminta untuk menyusun langkah dalam gambar ilustrasi, kalian urutkan dulu kata kerja yang menunjukkan kata menentukan. Itu pasti menjadi awalan. Itu tipsnya ya. Lalu kita masuk lagi ke bab musik sekarang, dimana di bab musik itu kita sudah mempelajari tentang gaya dan ciri lagu daerah. Yang pertama kita bahas dari gaya dan ciri lagu daerah itu, satu pasti cirinya ya. Ciri lagu daerah itu, satu menggunakan bahasa daerah, dua struktur melodinya sederhana, tiga jarang diketahui pengarangnya, empat memiliki nilai kearifan ataupun nilai kearifan lokal. Jadi pasti lagu yang dibuat itu dia memiliki makna. Dan yang kelima itu erat banget kaitannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Nah, setelah kita membahas tentang cirinya, kita juga harus mengetahui nih fungsi lagu daerah itu apa aja sih. Ada yang berfungsi sebagai media ritual, media membangkitkan motivasi, sebagai iringan permainan, dan juga pengiring tari yang terakhir. Nah, di sini yang sebagai media ritual itu banyak. Contohnya kalau misalkan kita fokusnya ke seperangkat musik ya, itu ada musik gamelan, angklung, kadang juga memiliki nilai ritual. Jadi tergantung itu digunakan untuk upacara atau tidak. Lalu ada juga sebagai media membangkitkan motivasi. Contohnya lagu Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko ini kan memang upbeat tuh nadanya, dan itu memang dipergunakan untuk membangkitkan motivasi mereka. Jadi membangkitkan semangat. Nah, ada juga fungsi lagu daerah yang dijadikan sebagai iringan permainan. Contohnya adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Jadi memang digunakan dalam bentuk permainan oleh anak-anak di daerah Kalimantan Selatan. Nah, kita balik lagi ke daerah kita, Indramayu. Kita harus mengetahui kira-kira lagu daerah yang kita miliki itu apa aja sih. Yang pastinya itu ada 3 yang harus kalian ingat, yaitu lagu Gadis Indramayu, Sumpah Suci, dan Piknik Ning Cibulan. Ini adalah kelompok lagu daerah Indramayu. Nah, kita ke bab terakhir, yaitu teknik bermain alat musik tradisional, dimana sama seperti sebelumnya, ketika kita membahas tentang teknik bermain alat musik tradisional itu, kita harus mengenal dulu tentang musik ensemble, dimana musik ensemble ini merupakan sebuah kelompok bermain musik yang tergantung jenisnya. Jadi ada musik ensemble itu kan ada 2, yaitu ada musik ensemble campuran, di mana kelompok musik ini menggunakan lebih dari 1 jenis alat musik, dan ada ensemble sejenis yang menggunakan 1 saja jenis alat musik.
Nah, kalau kita membahas tentang vokalnya nih, maka biasanya kalau teknik bermain alat musik tradisional itu dia menggunakan teknik bernyanyi unisono. Jadi bernyanyi dalam satu suara secara bersama-sama. Lalu hal yang harus kalian ingat juga di bagian alat musik tradisional ini, di alat musik tradisional dalam hal tangga nada musik kita harus mengenal dua tangga nada secara umum, yaitu pentatonis dan diatonis. Pentatonis ini apa sih? Pentatonis ini merupakan bentuk tangga nada yang terdiri dari 5 tangga nada. Jadi kalau misalkan diatonis ini dia terdiri dari 7 tangga nada yang sudah sering kita familiar dengar. Kalau diatonis kan kita sering tahu tuh tangga nadanya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau pentatonis dia hanya terdiri dari 5 tangga nada, yaitu da, mi, na, ti, la. Sebenarnya hanya 5 ya, da, mi, na, ti, la. Cuman back to da lagi jadi da, mi, na, ti, la, da. Nah, untuk tangga nada pentatonis ini contohnya itu adalah seperangkat musik gamelan, dia pakai pentatonis. Angklung juga dia pakainya pentatonis, tapi dia juga bisa pakai diatonis. Oke, next kita ke bagian ragam alat musik tradisional, di mana untuk jenisnya kita bisa membedakan dari 2 hal, dari 2 aspek atau 2 materi yang kita lihat, yaitu dari bentuknya dan juga cara memainkannya. Kalau kita berbicara dari bentuknya, maka alat musik tradisional itu dibedakan menjadi 3, bentuk pencon, tabung, dan bilah. Kalau misalnya kita lihat dari cara memainkannya, alat musik tradisional itu dibedakan menjadi 5, dipetik, digoyangkan, dipukul, digesek, dan ditiup. Kita lihat contohnya di sini. Yang dipetik, kalian tolong amati gambarnya ya, karena ini mungkin akan keluar di soal PAS. Jadi kalau misalkan contoh alat musik yang dipetik ada sasando dari NTT, lalu alat musik yang digoyangkan itu contohnya angklung dari Jawa Barat, dan ada alat musik yang dipukul itu ada contohnya adalah tifa dari Papua, dan juga ini alat musik yang ditiup contohnya karinding dari Jawa Barat juga, dan yang terakhir ada alat musik yang digesek contohnya rebab dari Aceh. Oke, sampai sini saja penjelasan dari Mem. Semoga bermanfaat bagi persiapan kalian menghadapi penilaian akhir semester 1 ini. Dan tetap berdoa dan tetap berusaha. Jangan lupa kerjakan tugas yang belum diselesaikan. Dan selamat berjuang. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Oke, assalamualaikum.